Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi kita disuruh, makanya dulu ada syair. Ya boleh, kalau memang ada membaca hadisnya itu baca syair. Dan selamat datang bulan Ramadan. Jangan sedih Ramadan. Ini sehari aja Ramadan, ya bulan Ramadan cuma sakit kepalanya. Umur itu gembira, bakal ini. Padahal Nabi berikan keistimewaan man fareha bidukhuli Ramadan. Siapa yang dia hatinya gembira, suka, senang dengan tiba dan masuknya Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira, haram jasanya disentuh neraka. Jadi jangan berpikir kepala. Kamu nangis itu paham? Belum mau berpikir kepala. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Itu boleh sebagai tanda ucapan selamat datang. Nas'alullah rahmatan ala dawam. Kadang baca yang jelas. Aku tahu. Baca. Bukan ini kisah tasawuf aja. Menolak ini tidak pakai maulun melajari. Hendaklah syariat yang bermakrifat, hendaklah makrifat yang bersyariat. Ini kisah tasawuf juga. Pelan-pelan. Nah baca tuh kena di masjid. Datangan orang. Siapa tahu, manjanya sore itu ada penjaga umur 50, no ada mana juga, sombong banget ini. Tadi kita kayak orang, namun dari Pak berkaitan tadi Ramadan karena maknanya membakar daripada sifat-sifat tercela dan dosa. Lalu bagaimana perkara untuk kita sampai ke arah sana, Pak? Oke, kita sudah gembira dengan ibadah Ramadan, mempersiapkan dengan ibadah, tapi yang harus kita perhatikan apa? Lau annaka la tasiru ilaihi illa ba'da panai masawika wa mahwida awika la tasi ilaihi abada. Nah ini nanti dikatakan. Nah ini tangga soalnya. Apa ujar Sayyidina Abdul Asam dari lau annaka la tasiru ilaihi, andaikan kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah, tidak bakalan wasil bagaimana ini mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah, illa kecuali ujazimbah dan panai masawika wa mahwi da'awika, sebelum turun benar-benar bersih daripada dosa dan perbuatan syirik. Kalau 6 bulan ini belum lagi hilang, dosanya ada tambahin, syiriknya bertambah, la tasi ilaihi abada, selamanya tidak sampai Allah. Nah mana dosa kita yang ada diperhatikan? Masih aja lagi ada merasa ada diri wujud yang ganggu. Masuk Ramadan, masih aja lagi merasa ada diri, masih aja lagi baik kita ini merasa ada. Itulah yang namanya berhala. Oke, kalau kita baca riwayat orang-orang masyarakat jahiliyah dulu menyembah berhala, itu nampak
Sekarang berhalanya diri seorang itu berbalik. Ketika kita merasa ada kata dosa, ketika kita merasa masih ada, maka disitulah nampaknya berhala. Dan ini yang namanya syirik khofi. Nah, ayat apa? Padahal Ramadan masuk, kada masuk gitu. Ramadan ini masuk, kenapa sholat? Barang siapa yang ada dia tiba Ramadan, menemui Ramadan sedangkan dosa-dosanya belum Allah ampunkan, berarti celaka. Malam nisfu udah dilewati, itu dibujuri baca Yasin pertama, minta panjang umur taat ibadah. Panjang umur ibadah juga. Aduh, baca Yasin yang kedua, minta agar supaya dimurahkan rezeki untuk taat ibadah, pemurah juga. Baca Yasin yang ketiga, malam nisfu tadi, supaya dalam keadaan meninggal husnul khotimah, bima ada husnul khotimah. Mun kita ini mampu belum sifat-sifat tercela di dalam, kita cuma sibuk pakai sholat, zikir. Nah, padahal sholat kita dan zikir kita ini latihan agar supaya memandang wujud-wujud yang lain. Nah, ini masalahnya kita nih. Dulu kita memandangkan sembahyangnya salah. Kenapa Allah ingatkan bahwa kita fawailul musallin? Celaka orang yang sembahyang, bukan yang sembahyang salah. Karena belum lagi sholatnya ini berdampak inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bila masih aja lagi pandangan makhluk pasti mual sholat. Nang buat guru kan, nang ulama kata nang kiai kan, nang mubalik kan, nang ustaz, mun masih pandangan lagi makhluk. Pasti rasa benci, mual, itu ada. Makanya lihat sifat Nabi. Kenapa Nabi lawan orang yang ada Islam aja kasih sayang, apa lagi yang sesama muslim? Nah, pandangannya diwujudkan. Nah, ini kedakwaan campur dah. Ulah seorang itu masih itu lagi. Pandangan makhluk bahan kilang dosa. Mendengar makhluk pasti dia dosa. Al-insan makhluk apa wan nisyan. Nangaran manusia tampaknya salah wan hilang. Kawalan muda. Nah, makanya melatih sifat-sifat Nabi ini itu bukan cuma cerita. Kita ini sibuk sumbangnya aja. Tetangga kalau diperhatikan sibuk berzikir aja, beramal aja. Nah, orang sakit, orang susah, ada peduli. Aduh, sayangnya ini namanya padahal fawailul lil musallin, masih celaka ya. Mun kayak ini dulu berdiam di hutan ya. Amun dia itu berada di hutan. Bubur wari anak jatah bubuhannya habis.
Di mana bagaimana? Ittaqullah ayyuhuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ikuti kebaikan, ikuti kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada kesalahan, bisa kita membayarnya dengan kebaikan. Dan bergaulilah, kata Nabi, manusia ini dengan akhlak yang baik. Bergaul. Ramadan. Jadi kalau yang kita mengambil secara lahirnya, ya Ramadan bulan ke-9 dari bulan Qamariyah. Tapi kalau memaknai secara hakikat, bisa saja Ramadan ini apa? Setiap hari Ramadan. Ayo maknai Ramadan dulu. Maknai. Nah selanjutnya apa Pak? Apabila nanti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan diberikan hidayah, menemui awal Ramadan, apa yang harus kita lakukan Pak? Sebagaimana sunnahnya Rasulullah, tapi ini lebih campuri lawan pendapat ulama. Bila dia menemui setiap awal bulan Qamariyah, setiap tanggal satu Muharram, satu Safar, satu Rabiul Awal, apalagi satu Ramadan, maka ucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian teruskan membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Nah doanya apa yang di dalam hadis yang Nabi sabdakan apa? Allahumma ahillahu alaina bil-yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini dibaca harus setiap awal bulan Qamariyah. Panjang umur 12 bulan setahun ada baca Ramadan ini berapa baca? Ada banyak. Minta ketinggian ilmu buat dia, sehingga ada kepercayaan ini ada kayak lewat. Ada mulai tenang ma'rifah. Ada padahal syariat ini dibikin untuk ma'rifah yang diberikan. Ini bukan yang mencapai ma'rifah, khalifah. Ada usaha. Kalau mantap jelasnya dia bacanya di dalam kitab Kanzun Najwa Wasulu. Itu setahunan amalan. Ini kitab klasik, kitab bahari, dan tidak diajarkan di pondok, mungkin di rumah atau di majelis. Kanzun Najwa Wasulu. Cari. Yang pertama tadi apa? Kita membaca takbir. Dan ketika kita mengucap takbir, supaya jangan cuma ucapan, jangan cuma lisan, jangan cuma mulut, jangan cuma perkataan yang habis terucap. Coba lebih membekas. Coba menghitung 5 waktu deh, baca waktu 33 kali 5. Jelas. Itu adalah membekas. Wong itu kan lomba juga. Nyari video lomba intan pasal berapa? Allah. Ketika kita mengucap Allah Akbar, Allah Maha Besar, dalam makna apa? Kita tidak memaknai Allah Maha Besar ketika mengatakan Allah Akbar itu, saking kita tidak bisa mengkias bagaimana kebesarannya Allah, hanya kalimatnya saja Allah. Ada awalnya saking bagaimana kebesarannya Allah. Yang kedua, saat kita mengucap Allah Akbar, itu sebenarnya apa? Nur Allah
Kalau belum sampaikan seperti ini, ya sifat asma Allah itu nur. Ya sifat asma Allah inilah kenapa Tuhan bernama Allah. Tapi Tuhan bukan berupa ya, Tuhan bukan berupa sifat, Tuhan bukan berupa asma, dan Tuhan bukan berupa akal. Karena dia sifat asma akal itu nurnya, dan Tuhan bukan berupa nur. Namun nur itu asal dengan Tuhan. Nah, dia sifat asma akal inilah yang bernama Allah. Dan dia sifat asma akal di samping dia bernama Allah, yakni nur, itu sudah meliputi alam diri dan alam semesta. Itulah kebesarannya Allah. Berarti ini kita ini juga kebesarannya Allah. Yang nur berarti maha biar kata Allah. Nah, kawal supaya jangan mengucapkannya Allah. Yang tadi apa? Alasan lihat. Ini nama benar. Coba. Allah. Kadang membekas. Tasbihnya bagus banget. Tasbih buka, ulin mana? Apa lagi? Selain ulin mana? Garu. Bagus tasbihnya. Alat ini sudah bagus. Dulu riwayatnya itu istri Nabi itu menghitung zikir itu sini mana kali dibubul. Apa dibubul? Diikat-ikat. Nah, itu riwayatnya. Lalu riwayat ini oleh ulama fikih yang disebut fuqaha, lalu kayu. Nah, lalu kayu tadi ngarannya kayu fuqaha, pakaian ulama fikih. Ya boleh kayu, boleh batu, boleh. Cuman kalau jangan pulang. Kan dulu ada ulama. Nah, nama bagus itu kayu atau batu. Wah, plastik bang, bagus juga, jangan kurang. Nah, itu kisahnya tuh. Allah. Jadi kan kita sebut itu adalah kebesarannya Allah yang nurnya. Sedangkan nurnya tadi sudah meliputi alam semesta. Nah, nur yang meliputi alam semesta ini lalu dikatakan, ini jangan salah paham, tubuh Tuhan, bukan Tuhan bertubuh kayak kita. Maksudnya kan Tuhan ingin dikenal dan terjadi kepada nurnya, yang nur itu terbit dari diri Tuhan sendiri. Sedangkan nur tadi meliputi alam semesta atau menjadi alam semesta serta isi. Lalu nur ini dipadakan tubuh Tuhan. Namun di sini Pak yang berurang benar-benar ini kan bisa kadang hancur. Dalam kubur. Ya, yang ulama-ulama bahari itu kan ma'amalakan. Ada ma'amalakan Allahu, ada ma'amalakan Allah, sama aja. Ada ma'amalakan jadi kan dimaksud itu murtad. Yang sudah meliputi alam diri alam semesta. Kayak ini kan. Nah, kayak yang makan Pak Ayu, mau bujur makan maunya menikmati, mau makan membagi masukan aku kira-kira ya Pak. Lain dong. Ini contoh ikan tuh menusuk umpamanya, nih lain mengisap loh maunya itu lain bujur. Dilajari dulu. Nah, itu memang bisa kadang-kadang
Padahal yang dimaksud memesrakan. Nah, dipadahal tubuh Tuhan, padahal nur tadi yang meliputi. Ini bahasa lain, nah ada paham padahalnya buat tubuh. Nah, ini nama ulun ini memadahkan supaya kaya bahasa, dan ketika dia mendengar nanti lahir sudah tidak menambah paham. Yang dipadahkan bukan tubuh, maka kita bukan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak, membaca surah Al-Fatihah tadi dan doanya jangan dibaca. Apalagi selain dari itu Pak, maaf, ada ulama berpendapat bahwa sebaiknya kalau awal malam Ramadan atau menyambut awal Ramadan mandi. Nah, kalau di Jawa menjadi tradisi mandi, tapi mandinya malam menyambut awal Ramadan. Kata ulama, barang siapa yang tidak mandi mandinya nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, sengaja berwudu sunat karena Allah, artinya sengaja mandi sunat karena Allah. Artinya menyambut Ramadan. Barang siapa yang dia mandi tapi tata cara mandinya pakai pian bebernya ini 30 kali 30 kali ciuman, baca salawat, baca salawat. Nah, hanya seluruh badan tubuh. Siapa yang dia mandi maka Allah sucikan daripada segala perkara apapun. Dan kalau bisa di awal Ramadan pulang selain daripada mandi, sembahyang 4 rakaat dengan sembahyang sunat mutlak. Usolli 4 rakaat sunatan lillahi ta'ala. 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Artinya apa? Begitu rakaat yang kedua langsung ini. Jangan bertahiyat awal. Apa yang dibaca? Setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah yang dibaca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu 25 kali ke 4 rakaatnya. Digawi dan juga modal. Gak daripada umur. Andai sebanyak nah, apalagi bagus menurut ulama, apabila masuk awal Ramadan, barang siapa yang dia membaca surah Al-Fatihah, inna fatahna laka fathan mubina dan seterusnya sampai selesai, yang awal dibaca. Biasanya ibu-ibu yang rajin baca surah Al-Fatihah, inna fatahna laka fathan mubina. Sasurahan itu berapa ayat? 29 ayat kan? Nah, habiskan bacanya yang inna fatahna laka fathan mubina itu. Bila dia membaca sekali, maka Allah baik jaga pelihara daripada penyakit. Bila dia membaca 3 malam berturut-turut atau 1 malam itu 3 kali, maka Allah lapangkan rezeki. Siapa yang membacanya rutin setiap hari atau setiap malam, paling insya bisa didapati Nabi dalam mimpi. Nah, ulun juga minta doa Pak untuk majelis kita, karena barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Allah akan berikan kemenangan dan nyatakan kebenaran. Karena asbab nuzul daripada surah Al-Fatihah ini seperti turun ayatnya Fathu Mekah. Ketika Rasulullah pembebasan kota Mekah, orang-orang Mekah kala itu menyangka kedatangan Rasulullah pada sedang keadaan Nabi dan damai. Nah, akhirnya apa? Mekah diribut kembali. Maka turun ayat itu, inna fatahna laka fathan mubina dan seterusnya. Nah, lalu kita ambil maknai Pak. Kita maknai
penyimpangan tafsir yang sangat mahal. Tadi sudah pada awal sebelumnya ini nana kedua bukan penyimpangan tafsir atau tafsir yang tidak sesuai, bukan ini memaknai kalau Tuhan sudah baik membukakan ma'rifat lawan dia. Inna fatahna laka fathan mubin. Sesungguhnya kami kata Allah telah membukakan kemenangan yang nyata. Artinya Tuhan sudah menyatakan keberadaan kejohiran dirinya yang namanya terjadi melalui hakikat nurnya, yang nur itu sudah menjadi alam serta isi Allah sama Allah. Namun ini kita buka menpas kita buka, napa sambungan nyata tak? Nur itu nyata. Memang nur itu laisa, tetapi nurnya sudah terjadi menjadi alam serta isi padamu. Nah kalau yang pandangan ini jangan ada lagi pandangan selain nur. Liyughfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosa dulu ya ini. Ini kayaknya merubah sifat bagus. Kenapa? Begini Pak, tidak ada makhluk tanpa nur Muhammad. Berarti seluruh makhluk itu nur, karena segala kejadian terbit itu dari nur Muhammad. Karena itu tidak ada makhluk tanpa nur Muhammad. Melalui nur Muhammad inilah Tuhan mentajadikan, menyatakan, menzahirkan dari sifat-sifat ketuhanan. Lalu bagaimana? Apabila kita meyakini bahwa diri kita dan alam ini adalah nur Muhammad, maka berarti tak kala itu kita mengisbatkan, menetapkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah nurnya Allah yang dimudahkan. Karena nur Muhammad itu terdiri dari nur. Nah ini kisah, bukan mengaku seperti itu adanya. Jadi bisa kita layani dalam kalimat baik la ilaha illallah, la ilaha. Ini ucapan habis, ada membekas. Ini contohnya. Apa maksudnya ada kalam? Man al-biru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang hadir kalam mampu dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, surga. Mayoritas pemahamnya tak mati. Bila tak mati mengucap itu mati surga. Atau biar mengatakan la ilaha illallah, jangan berkata-kata lagi dunia ini ada kalau enggak mati surga. Umpamanya Pak Uyan yang mendahului mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan lagi berkata-kata dunia ini jangan mandiri, jangan kita beri ini Pak ya perlu dia mau baca kawannya kalau ada lagi kawannya aduh mahal kan kalau ini la ilaha illallah jannah, tapi musuh itu tahu tak ini sanggup itu menolak sanggup Amerika sanggup tak ada apa ini. Nah itu maknanya lah. Nah makna yang lain, kalaupun kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tetap bicara, bergaul dan lain sebagainya, maksudnya orang sudah yakin la ilaha illallah dalam keyakinan, la ilaha illallah dalam keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukankah Allah tadi yang sifat asma' af'al? Bukankah yang sifat asma' af'al itu nur? Bukankah nur sudah meliputi alam semesta alam ini?
mengatakan la ilaha illallah mati surga. Benar. Bila mengatakan la ilaha illallah ada lagi berkata-kata dunia mati surga. Boleh. Tapi yang perkara terakhir ini kurang supaya isbat ilahnya teman isbat supaya menetapkan illallahnya tadi. Nah, illallahnya tetapkan dulu. Nah ini yang terus dibuka. Nah orang yang dinyatakan bahwa wa yutimman ni'matahu alaih, wa insyaallah Allah berikan sempurnakan nikmat yang mana? Wa asbata alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. Nikmat zahir dan nikmat batin. Dari mana datangnya nikmat zahir dan batin? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dari mana? Nah, mudah-mudahan seluruh jamaah keberadaan mengaji istiqomah di sini, seluruh keluarga Tuhan mudahkan usaha rezeki. Apa namanya tadi? Setelah ia berdoa Allah mentaqaddam min dzalika wa mentaqaddam wa yutimman ni'matahu alaihi. Disempurna. Yohir tadi dan nikmat ini dari Allah yang dimurni. Paling tidak Allah berikan apa namanya nur itu pada diri dan merasakan serta menyaksikan. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan nurnya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yahdiyaka siratal mustaqim. Nah ini jalan yang lurus. Kenapa? Melalui nur jalan lurus. Ulama mengatakan jalan nur jalan tercepat. Kita ambil perkataan ulama. Laula rabbi ma'araf rabbi. Jika tidak karena guru, aku ada tahu Tuhan. Ini langkah pertama dulu. Laula rabbi ma'araf rabbi. Jika tidak karena rabbi guru, aku ada tahu. Lalu dikatakan pula, justru dari Tuhan itu araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan dengan perantaraan Tuhan juga, yakni nurnya juga. Nah ini nanti kita ibadahkan yahdillahu linurihi mayyasha. Walaupun melalui guru nurul araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku. Nurul ala nuri. Ayo. Nah kalau Tuhan sudah bukakan pada ila fatahal jihatan minat ta'aruf. Di perkataan ulama ila fatahal jihatan minat ta'aruf fala tubali ma'an qalla amaluka. Kalau Tuhan sudah membuka pintu pengenalan lawan kita terhadap Tuhan, maka jangan menghiraukan banyak kasih amal sedikit kan. Ini nada bukan melemahkan ibadah. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Banyak beramal jangan lagi hirau, sedikit beramal pun jangan hirau karena sedikit banyak. Ada puasa kita. La haula, kita ada hawataan muntada hidayahnya Allah, wala quwata, kita ada awak ini dari maksud kalau tidak petunjuknya Allah. Nah disinilah yang kebanyakan pada orang-orang terhijab, orang-orang ini, orang ahli ibadah, tahiyat, tatubut, tabiki dengan cahaya tauhid, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya petunjuk, karena memandang inya nambah. Jadi nama ahli ibadah masih tadi kedua.
Ayahnya biar rasa bahwa amali, rasa senang karena amal, gembira karena amal, senang karena amal, suka karena amal, bangga karena amal, nafsu. Tetapi kalau senang, gembira, suka karena terbitnya amal, ini nampak. Dikit kan bedanya, tandai dia hati masing-masing. Baca salawat sini, baca zikir 70.000, wah, seampungan tiga saat sini, 7 laksa buatnya salawat sini. Jangan tahu mendapat 7 laksa, aku sendiri. Ada nyambung. Sini bagi 1 laksa itu kayak seorang bahari 70.000. Ada yang awal bukan itu, lagi aku sendiri. Nah ini gak salah dari pasar Palu. Namun kita sudah dibukakan. Jangan kira lagi banyak nama amal, ada sedikit, ada seorang. Nah disinilah yang penting Pak Ibu melatih. Bisa Nabi pernah katakan, ada di antara dua umatku yang dia sholat dengan rukuk dan sujud yang sama, rukuk dan sujud yang sama, tetapi nilainya bagaikan langit dan bumi. Waduh, berat. Baik sadar sama ya, 4 rakaat, rukuk sujud sama, nilainya ada sama. Ada yang menangkap untuk ya. Coba puji-puji. Ampun orang menikmati. Bagus kemudian tambahi lawan sunat-sunat, tetapi bukan itu yang diuji. Rasa nikmatnya itu. Oleh karenanya kenapa dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu pertemuan hamba dengan Tuhan. Jadi boleh dibilang kalau pada ketika kita sholat tidak bertemu dengan Tuhan kita, maka orang ini ternyata tidak sholat. Dalam arti apa? Makna mi'raj yang kita hendaki apa? Pak, merasakan sedekat-dekatnya lawan Tuhan pada kesadarannya bukan Tuhan lawan kita. Berhadapan merasakan sedekat-dekatnya lawan Tuhan. Bagaimana merasakan sedekat-dekatnya lawan Tuhan? Berbanding kenalnya lawan Tuhan. Saat kita kenal lawan Tuhan, seitu juga para Tuhan. Nah, mengenai ini awal memponis orang sesat. Maaflah, kalau bahasa filsafat Tuhan itu iman. Kalau bahasa tasawuf, Tuhan itu memang ada, namun keberadaannya gaib. Adapun yang ada ini menjadi lalu disebut dia yang gaib, dia yang batin. Oh itu. Kalau kita mempunyai orang menyeleweng, orang sasar, itu masing-masing punya keyakinan bahwa ini benar hari Tuhan, yang tahu Tuhan, apa nama selalu Tuhan? Awal juga, yang mana kita makan gambar itu berbaik. Imajinasi bahasa filsafat. Imajinasinya apa? Hayalan. Arti hayalan yang dimaksud dikatakan ada tapi dia dikatakan tiada tapi nah sekarang lu
gitu. Besok mesti dua. Menentukan syariat dan tetap syariat, menghidupkan syariat, menghidupkan sunnah. Semua orang mengaku itu jujur juga. Mau? Jujur, nada beramal, jujur beramal. Jangan ngawur, jangan nyusai orang lainnya. Sian makmum ini enak berbuat, secara tahu, ya kan? Nah soalnya, nahodanya. Iya kapten kapalnya, jujur. Namun kapten kapalnya mau balik kapalnya. Nah disitulah Pak Ibu kawin menaiki bagi-bagi tuanya. Nah ini sudah tingkatan urang. Ini kayak dulu lah, mengurang sudah kayak di musik. Kawin menjinakkan bagi-bagi urang. Jadi orang terlayau. Makanya kenapa bahaya itu orang itu masuk kumpulan sampai ini? Apa menjinakkan? Ada layau. Nah seperti itu Pak. Jadi jangan lagi ada orang salah, ada orang menyimpang dan lain sebagainya. Itu masing-masing dari kita tahu itu mah gini. Kalau kita ditanya ya Pak, tahu juga. Sehebat apapun teori, maaf kalau ada dalam kuliah, sehebat apapun teori tentang tasawuf, tentang filsafat, kalau cuma bertahan di teori, maka akan mengalami kegagalan. Gagal dalam pengertian apa? Tidak akan bakal sampai kepada yang dimaksud ilani antara maksud. Umpamanya kitabnya apa? Dihafal, tahu? Kadang kalau masih walau hafal. Nah makanya ulama terakhir mengatakan ilani antara maksud. Tuhan engkau juga yang dimaksud. Aku tidak bisa mengatakan nang ini awak. Tapi engkau lah yang maha goib, nang maha goib engkau yang dimaksud. Engkau yang bersifat laisa, yang tidak ada serupa dengan segala sesuatunya, engkau yang dimaksud. Nah ini berbanding dengan ilmu. Namun jangan bertahan di ilmu sampai pada zauq. Kalau dia cuma bicara ilmu tidak sampai kepada zauq, maka boleh dikatakan bohong. Kenapa mereka? Kayak apa hebatnya pembicaraan itu? Karena apa tidak bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Allah mungkin kada paham bagi dulu ini ada. Amun dia bertahan di ilmu, kata itu tidak bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Karena itu jangan bertahan di ilmu, sampaikan kepada zauq. Kalau ulun katakan seperti ini, jangan cuma bertahan di syariat, jangan cuma bertahan pada zahir syariat, sampaikan kepada batin hakikat. Jangan sekedar beramal, dan juga mengenal. Jangan cuma batas ilmu, tapi sampai batas, sampai kepada zauq. Jangan diikuti. Nah, lalu bagus. Karena gagal, batas ilmunya gagal. Biar 3 lemari gagal. Maka menggagali sepakati. Betul namanya gagal ya. Kalau orang berbeda ini, ya kan? Gagal mana
Nah, jadi kalau cuma hebat teori, ya bagus ya. Seperti ini. Tasawuf itu ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Nah ini cuma teori-teori. Kada apa-apa untuk diketahui. Bagus. Nah, kembali. Tapi mau bertahan di situ gagal. Awalnya ada yang ada awal yang mengangkat. Sudah sampai rasa. Awal lagi. Sudah lalu. Nah kembali kepada yang dimuliakan Allah. Untuk itu Pak, di dalam Ramadan yang diwajibkan bagi kita berpuasa, kita maknai benar-benar puasa kita agar supaya tidak seperti puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya. Bukankah puasa itu ada tingkatan orang awam? Maaflah, minta reda. Kalau tingkatan orang awam ini pada Nabi, kamil so'ini laisa lahu min siyami ila ju' berapa banyak orang puasa yang Nabi yang didapat cuma lapar dan haus, sekedar menahan lapar, sekedar menahan haus, sekedar tidak berhubungan suami istri di siang hari. Awal sebenarnya orang awal ini ada masuk ya kata bahasanya itu keupatan ya, daripada ada daftar isi daftar itu berdali siang pukul 12 beli ke rumah muntah makan di sebelah pukul 12 di sebelah ujar nanti ini maka bersawar lalu dalilnya apa? Nah ini berdalilnya kurang pintar. Dibilang menyanyi kuasanya Allah Ta'ala yang Allah berikan ke orang jadi yang ini berarti wali lagi mau gaul orang awam puasanya lapar haus. Ada puasa orang hawas di samping dia menahan lapar haus dan berkumpul suami istri siang hari, dia pelihara matanya, pendengarannya, perkataannya, tangan kaki dan semuanya pelihara. Ikut puasa maka nakarnya itu ulun sarankan kalau belajar itu juga mau puasa jangan tapi hanya lihat TV. Alhamdulillah wajah laki punya tapi turun rumah tapi mulai insaf sampai buka ada bagian TV nang dilihat receh-receh berita itu berita berarti kita sampai awas. Nah kalau tingkatan orang puasa hawas khusus yang dikhususkan ini puasa hati. Puasa hati lawan pikiran jangan dunia. Entar ada apabila ketika orang berpuasa berhayal, berangan, berkeinginan, hendak berlezat-lezat berbobot awam. Kada boleh tapi ingin berlezat-lezat awam saja. Apalagi bagi seluruh inang ini umpamanya waktu ngomong pembukaan iwak berdaya mampas begini aku pada awam iwak berdaya dipayang aku di puasa mana ya berdaya ulang ujian ini yang berapa dari dulu pulang ini melawan ini dulu ini supaya apa yang dulu ini artinya apa? Menhandak nyaman tuh duit banyak diberi
Tapi Nabi ini kadang mawas. Kenapa? Tuhan Nabi ini Indomie. Lalu Nabi ini mau menyambut ayamnya mana? Sampai yang plastiknya. Mungkin malam ini kita menyambut Ramadan perayaan karena kan budaya Islam dulu habisan kau lagi. Nah puasa orang khawas itu puasa hati, lawan pikiran jangan bunyi, jangan sampai lalai. Ayo Pak, paling kadang khawas, tingkatannya khawas. Kenapa? Ada 5 perkara kata Rasul yang apabila imannya ada bisa membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya batal, puasanya sah, pahalanya ada. Kenapa itu? Berdusta, menggunjing atau menggibah orang, mengadu domba, bersumpah palsu, memandang dengan syahwat. Kalian tahu lah kenapa Imam Syafi'i membatalkan, bersentuhan membatalkan imam lainnya kan? Jujur, imam lainnya Imam Syafi'i membatalkan. Imam Syafi'i jadi membatalkan bersentuhan orang yang boleh nikah, boleh kawin tanpa haram. Sini mengkhawatirkan kalau syahwat ini yang jadi batal itu syahwatnya. Anu kan boleh jadi amal pas gak boleh kan syahwat ada batal dari itu. Nah jangan juga. Tapi patokannya itu memang sebenarnya di syahwat. Nah itu Nabi Imam Syafi'i ini mengkhawatirkan di situ. Jadi sini menghukumkan batal. Imam lain sudah. Nah kita maknai Pak. Makna siang, makna puasa itu imsak tidak sekedar menahan dari pagi hingga berbuka. Makna imsak ini Pak itu. Nah, tandailah jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Apa artinya? Amun biar yang merasa puasa nafsu. Jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Sedangkan roh itu jatnya Allah. Jat Allah. Nama lainnya juga roh. Jat Allah, nama lainnya juga roh. Roh berkehendak dengan kehendaknya Allah. Kalau roh berkehendak dengan kehendaknya Allah, sedangkan roh itu jatnya Allah, yakni nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan asal dengan roh. Wah, maka ini nama pilih masing-masing. Mohon masih seorang merasa puasa nafsu. Inilah hadis yang perlu dimaknai. As-sawli wa ana al-jazili. Kalau bahasa terjemah umum, berpuasalah karena aku kata Allah. Berpuasalah kalian itu karena aku yang berhak membalasnya. Menikam puasa karena aku itu membalas. Nah kita maknailah supaya tadi jangan sampai nafsu. Bila dia merasa puasa, ini artinya jasad berkehendak dengan kehendak nafsu, sia-sia juga. Maksudnya apa? As-sawli, berpuasalah. Berpuasa itu bagiku. Ujar Tuhan ini sih. As-sawli, berpuasa itu bagiku. Wa ana al-jazili. Aku itu pahala. Nah Allah itu orang berpuasa itu di sini dia melatih memandang sifat-sifat Tuhan. Nah kada makan kada minum. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam yang 5 itu pertama syahadat johir batin kita. Rahasia johir batin kita itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sholat tauhid zat, puasa tauhid sifat, zakat tauhid asma, ramalan, haji umrah tauhid apa? Berarti berarti rukun Islam ini rahasianya sifat asma dan apa terhimpun pada diri. Nah, ada lagi melihat-lihatnya tak? Masih aja melihat seorang membegawi nafsu awam mula bertahun umur dan 60 dia habis dulu puasa sama cucu nilainya kan? Sama nilainya mencucu cucuan umur berapa puasa seorang umur 60 sama. Nah, kadang umur jadinya awal dilantik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di malam pertama nanti untuk puasa niat kita ini bertakdir lawan Imam Malik. Bertakdir lawan Imam Malik puasa sebulan penuh. Ini puasa niat tunggu. Bila dia keinginan berniat cukup dengan ini. Tapi bila dia bersahur kena baca niat yang biasa. Ini dibaca awal Ramadan, penambahan di tarawih. Nawaitu shoma syahri Ramadan kulli. Nah, ini kita bertakdir kalau Imam Malik sengaja berpuasa Ramadan sekaliannya, artinya sebulan. Nah, ini dibaca malam pertama, malam kedua dan selanjutnya. Nawaitu shoma ini. Kenapa? Hari-hari Imam Ghazali ya. Pahit benar orang. Ada segitu. Maka Ghazali berbagi pula kalau Imam Al-Aqam. Kenapa? Oh, itu orangnya juga muncul. Baik, bersama Imam Ghazali. Separuh seorang di orang puasa. Iwak separuh, tapi dunia separuh. Berarti itu pasti kan. Untuk melakukan sesuatu di kantor ini, ada hari yang Indonesia. Berbagi dari kalau melakukan separuh melakukan separuh juga kena mengenai imsak tahan jangan seorang merasa puasa. Alih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari berbimbang amal. Apa tahu? Tarawih jangan ada. Hanya ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Sayang pun ada tarawih. Jadi mengkawal jamaah ulumnya ada tarawih. Setiap tahun di majelis selalu melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dari sholat isya berjamaah itu tiap tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut yang dekat, yang jauh, jangan dari imam ini. Silakan ikut di tempat kamu. Jadi tarawih sejarah tarawih waktu Nabi melakukan sholat tarawih pertama itu pada tahun kedua Hijriah itu cuma satu malam. Malam ke-23 Ramadan. Itu ada dari tapi dia jangan menjadi tidak ada ini mendadak seminggu ini nanti begini dan hari itu kemudian tahun berikutnya malam pertama Nabi ke masjid, malam kedua ke masjid berimaman, malam ketiga keempat dan seterusnya ditunggu jamaah sahabat dan orang-orang Nabi. Nah, jangan juga malam pertama kedua hidupnya. Lalu Nabi dikeluarkan dari jadi dalam riwayat itu Nabi tidak 1 bulan full untuk berjamaah tarawihnya. Bukan Nabi tidak tarawih. Saat Nabi tarawih kamu mengimaminya cuma 8 rakaat. Itu tidak. Namun setelah Sayyidina Umar bin Khattab melihat Rasulullah di rumah sholat ditanya,
ya Rasul, sholat apa lagi? Tarawih yang bukan kata sama-sama kami tarawih. Aku takut khawatir kalau tarawih diwajibkan. Nah jadi inilah dalil 20 rakaat tambah 3 witir 20 ini kesalahannya nama ambil 8 tambah 3 capati itu nama ambil 20 tambah 3 bagus ini, tapi jangan dulu ayat nama juga. Nah dikira-kira kalau udah memang tarawih tetap 20 pikir tiga, ada 8. Ini sudah 8 berubah. 2 kali salam aja sudah pilihan. Nah sekarang kita memahami tarawih itu artinya istirahat dan berulang-ulang. Maksudnya kembali lagi Pak, bahwa gerak jasa ini dari mana? Gerak jasmani dari rohani. Ini sebenarnya istirahat. Masya Allah minta redha. Pian ini terlalu hayal memandang diri bahwa padahal jasad ini dia tidak bisa berbuat apa-apa karena gerak jasad jasmani dari rohani, gerak rohani dari nurani, gerak nurani dari robbani. Siapa robbani? Sifat ketuhanan yang bersifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan alam. Inilah yang dinamakan rahasia Tuhan. Ada pada kita, lalu dikatakan al-insan siri wana siramu insan rahasia. Walaupun rahasianya kenapa? Sifat yang ada pada kita bukanlah sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita. Istilahnya yang bujur istilahnya tarawih, ini hati tarawih. Katakanlah yang dari tarawih, tolong anda yang pada ibu menyimbau supaya jamaah ini bagus. Yang dari tarawih, sayang kalau panggilan tarawih dari pertama, Masya Allah. Nah kalau malam pertama apa doa Rasulullah? Nah dikit lagi. Doa Nabi malam pertama Ramadan. Allahumma annahu qala dakhala syahr Ramadan. Allahumma rabbi syahr Ramadan anzalna fihi al-Quran waj'alnahu bainatin min al-huda wal furqan. Allahumma barik lana syahr Ramadan wa anna ala siyamihi wa salawatihi wa taqabbalahu minna. Di doa Nabi, doa Rasulullah di awal malam Ramadan. Belum yakin di luar kepala. Nah ini nama majalah nama majalah saja apa? Kacau. Nah tolong itu dibaca. Amun kada hafal kan dimampu doanya. Nah doa yang lainnya agar supaya memohon meminta kepada Allah diberikan pertolongan untuk bisa berpuasa, memperbanyak salawat dan amalia-amalia yang lain. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk kita, keluarga, dan jamaah serta yang lain. Nah mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita Allah ampunkan, juga dosa kedua orang tua kita, seluruh anak istri kita, dan mudah-mudahan juga orang-orang yang berbuat baik kepada kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, dan pertolongannya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Namun sebelumnya ulun memohon ampun, maaf reda serta halal kepada para jamaah sekalian jika ada salah dan silap, pun juga berterima kasih kepada para jamaah, terutama kepada panitia, Bapak Ibu yang senantiasa membantu setiap pengajian. Dan pengajian kita untuk malam ini ditutup sementara. Pada insya Allah nanti baru dibuka kembali 2 minggu setelah Lebaran. Namun begitu
seperti biasa Bapak Ibu sekalian yang ingin bersilaturahmi itu menerima di malam lebaran setelah Isya sampai jam 10, kemudian lebaran pertama setelah sholat Id sampai jam 3, dan lebaran kedua jam 9 pagi sampai jam 3. Karena mungkin setelahnya kami ingin mudik berziarah ke makam orang tua, jadi ulun menghadap kemudian dulu. Sebagaimana tadi disampaikan kepada Bapak Ibu yang dekat dari ulun yang mau ikut Bapak Ibu sekalian untuk sholat tarawih di majelis, silakan. Karena kita mungkin menemui Ramadan tahun ini serentak di malam Sabtu, Sabtu depannya. Apabila kata Imam Al-Ghazali awal Ramadan itu jatuh pada malam Sabtu, maka dipastikan Lailatul Qadar itu malam 23. Ini diperkuat oleh perkataan Abul Hasan As-Sazili. Sebelum Abu Dhali hingga sampai sekarang mengambil pedoman Lailatul Qadar itu kapan terjadinya, dilihat awal Ramadan. Kalau awal Ramadannya Ahad lawan Rabu, ini Lailatul Qadar 29. Kalau awal Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar 21. Kalau malam Selasa atau Jumat, maka malam 27. Kalau malam Kamis, maka malam 25. Nah, kalau malam Sabtu, insya Allah kan serentak malam Sabtu nih. Ulun minggu juga, insya Allah malam Sabtu buminya, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Nah, pada malam itu perbanyak saja beramal beribadah. Nah, itu dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan ampun. Dan pada malam hari ini juga haul daripada ibunda kami yang di Sanusi, ulun lupa yang beberapa tahun lupa kan? Jadi justru malam ini haulnya dijawab. Bismillahirrahmanirrahim.